Siang oleh Bapak Ustadz Syafil Saputra SPD. Sebelumnya saya akan bacakan biografi beliau terlebih dahulu. Yang pertama, beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren Ujung Center. Yang kedua, beliau sebagai wakil ketua Ikatan Dai Muda Jawa Barat. Yang ketiga, beliau sebagai ketua pemuda Mubalik Wali Indonesia Bekasi. Yang keempat, beliau sebagai owner Wakaf Quran Indonesia atau disebut WAQI. Yang keenam, beliau sebagai pengisi acara Cahaya Hati Indonesia di News TV. Yang ketujuh, beliau sebagai pengisi acara Assalamualaikum Nusantara di TV One. Yang kedelapan, beliau sebagai pengisi acara Cahaya Hati di Antv. Yang kesembilan, beliau sebagai pengisi acara Lentera Islam di BR TV Cikarang dan pengisi acara Radio Bintang 45 NU Bekasi. Demikian kepada Bapak Ustadz Syafil Saputra dipersilakan, sekalian nanti dimohon memimpin doa penutup. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bang salam cukurannya cepat. Cakap apa begini? Subuh tuh harus semangat. Lihat dong ketua DKM kita semangat tuh gabung kita. Semangat ya. Semangat orangnya. Coba suaranya saya tes dulu, kira-kira kencengan bapak-bapak apa emak-emak? Tadi dulu belum ngomong apa? Sabar ya. Saya panggil namanya, bapak jawab assalamualaikum gitu ya, bisa ya? Yeah. Kalau misalkan saya bilang ibu assalamualaikum gitu ya, kencengan siapa coba kira-kira ya? Saya tes dulu ya. Tadi dulu. Kalau ngaji subuh jangan serius. Kenapa kalau serius no yang di belakang ada tiangnya dia itu ngantuk itu. Kalau di depan supaya nggak ngantuk senderan boleh nih kayak Bu Haji nih di depan nih. Kalau ngantuk malu ustaz saya. Ayo sekarang saya tes dulu. Bapak nilainya 50. Ibu-ibu coba tes nih, yakin nilainya lebih tinggi nih, yakin nih. Assalamualaikum ibu-ibu. Pinteran ibu-ibu suaranya, kencengan ibu-ibu suaranya. Makanya di mana-mana yang kemudian banyak ngaji ibu, malam Jumatan yang ngaji ibu, apa ke ibu-ibu banyak rame, bapak-bapak udah ngaji malam minggu, dikit banget orangnya 4L, lu lagi. Tapi mudah-mudahan Bu, semuanya kita bapak masuk surga semuanya, amin. Makanya pantun saya dijawab cakepnya kenceng apa suaranya, woi. Ada bang salam cukurannya cepat. Tadi saya ucap salam jawabnya belum kok. Yang jawab salam kompak insya Allah ntar dapat door prize. Door prize apa Pak Ji? Ada door prize sekarang Bu? Ada. Biasanya ada mobil di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita insya Allah diberikan panjang umur. Insya Allah bisa berangkat haji. Ada yang pengen berangkat haji apa enggak? Angkat tangan. Siapa yang pengen berangkat haji? Punya duit apa orang? Orang punya duit pengen berangkat haji. Ayo salam lagi, mudah-mudahan keselamatan, rahmah dan keberkahan diberikan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah وجعل القرآن إماما وحكمة
wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin Bu. Itu kita ngedoain Indonesia supaya Indonesia jadi lebih baik lagi, supaya Indonesia pemimpinnya amanah, supaya Indonesia rakyatnya sejahtera, supaya Indonesia terbebas daripada kemiskinan, terbebas daripada penjajahan, sehingga harga-harga bisa murah, beras jadinya murah, bensin nah gitulah jadi kan berasa banget kalau sekarang beli pertama lihat. Masya Allah, semuanya mudah-mudahan Indonesia makin lebih baik lagi, amin. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa rizqan wasi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jangan amin, udah selesai. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillah. Tuh kan Pak, suaranya kencengan mama Pak. Bapak mau gini Pak deh. Udah kayak Jumatan, di atas kipas angin, di belakang tembok ngelotor. Makanya Pak, ayo semangat Pak. Ya Allah, masa kalah sama mama, yakin saya bangun sebelum semua ini. Benar nggak Bu? Ada yang masak, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang nyuci. Benar nggak Bu? Bapak-bapaknya tidur, bapak-bapak dulu aja. Mudah-mudahan insya Allah mama pahalanya paling gede nih. Tapi jangan marah-marah sama laki. Kalau marah-marah sama laki pahalanya jadi akhirnya sama pahalanya. Hidup bapak-bapak itu. Ya, kok curang? Gak curang, maksud saya supaya seimbang aja gitu. Saya dukung mama, saya bela bapak-bapak, kan sama, iya nggak? Gitu. Ayo lanjutin nih. Allahnya yang kencang, mudah-mudahan yang nyebut Allah, Allah tambahin nikmat keimanannya, amin. Jutaan orang di luar sana Bu, belum dapat hidayah, belum. Saya yakin di sini yang orangnya di sini sekarang sedikit, banyakkan yang di luar. Benar apa benar? Artinya yang baru dapat hidayah sholat subuh dan mengikuti takbir akbar baru segini doang di perumahan ini. Betul apa betul? Ini hidayah dari Allah Ibu. Maka nikmat yang terbesar bukanlah kemudian berkelimangan harta, tapi kemudian bertambahnya keimanan terus kita kepada Allah Subhanahu. Karena Allah mengatakan apa Bu? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan membawa iman keislaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sekarang alhamdulillah bersyukur kita boleh dikasih nikmat ini, kita bisa hadir tabligh akbar. Ayo Bu, nyebut Allah, ayo Pak, nyebut Allah yang kencang ya Pak ya. Bisa? Bisa? Itu yang di belakang bocah, woi, kesini woi, pandangannya ke sini woi, ngaji dulu ente woi. Sini woi, ngaji dulu, pandangannya ke sini. Jangan mainan umum itu bocah, woi, ngaji. Mudah-mudahan ente jadi penerus mama bapak-bapak nantinya, amin. Ini kan bapak-bapak di sini, mama di sini kan stok lama semua di sini. Ngerti stok lama? Ini generasinya dia nih, Masya Allah MC-nya luar biasa ya. Tahu nggak nih kalau pakai macar kacamata begini, peci begini, kayak artis hijrah begini. Ini namanya Tangku Wisnu kebanyakan makan. Bisa kebanyakan makan. Dia soleh yang penting. Udah soleh kaya lagi ya. Kaya hati minimal. Kalau kaya harta urusan belakangan ya.
Tapi orang yang masuk surga ibu, dari 9 yang masuk surga itu semuanya kebanyakan orang kaya, yang 1 doang orang susahnya. Berarti yang masuk surga salah satu ciri-cirinya adalah orang. Masjid ini bisa jadi yang nyumbang orang kaya apa orang susah katanya? Orang kaya. Makanya jadilah kaya orang Islam, jangan miskin. Minta pembangunan masjid, minta di pinggir jalan. Ada kayak begitu? Oh iya, ada nggak? Oh iya, ada nggak? Bikin masjid, minta sumbangan di pinggir jalan. Ada apa enggak? Malu apa orang? Malu apa kagak? Malu apa kagak? Mayoritas minta sumbangan pinggir jalan. Malu ya Pak. Alhamdulillah ini masjid kayaknya nggak minta sumbangan pinggir jalan ya. Minta apa kagak? Minta apa orang? Hebat. Kita berikan takbir untuk masjid apa nih? Untuk masjid Nurul Iman, takbir. Hebat, mantap. Ini jamaah semua yang paling banyak di sini kayaknya. Saya isi di Masjid Jalaid Pak subuh. Ya Pak. 2 baris lembar lagi. Di sini luar biasa, penuh semuanya banyak. Berkat pimpinan beliau ya, masya Allah ya. Kita doain beliau sehat berpanjang umurnya. Apa? Amin. Amin. Kebetulan namanya Amin. Oh, kemarin kirain pilpres masih belum kelar. Amin. Sekarang Bu, nih Pak, sekarang kan pilpres sudah kelar nih. Sekarang besok pemilu kada lagi, rame lagi kita di sini. Makanya umat Islam tuh sekarang jangan mudah diprovokasi, jangan mudah dipecah belah. Ayo kita bareng-bareng. Ini mah gara-gara beda pilihan pada ribut di antara masyarakat sama Muslim. Ada nggak yang begitu? Jangan, kita nggak boleh ribut gitu-gituan. Sekarang mah yang penting persatuan, persaudaraan kita jaga. Siap jaga persatuan, persaudaraan? Siap. Gitu, coba dia. Ini masjid kan paling cakep nih. AC-nya luar biasa, menggigil ini. Yang biasanya punya sakit-sakit alergi dingin, baik-baik dan tergatal ini. Luar biasa. Jawab segera, saya mau ngaji Quran jadi belum ngaji ini ya. Ayo lanjutin ya. Allah yang kencang. Saya dikasih waktu sampai berapa menit Mas? Sampai suruh. Bentar lagi berarti. Cepetan ya. Yang sama-sama kita hormati yaitu para orang tua kita, al-mukarram wal muhtaram, para DKM kita, pengurus DKM kita yang kita muliakan. Kita doakan beliau-beliau pada semuanya diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dari susunan ketuanya sampai pengurus-pengurusnya kita doakan hal yang sama semuanya. Lalu kemudian ketua panitianya juga ada di sini. Ketua panitianya siapa? Ketua panitia siapa? Ketua panitia? Nggak ada ketua panitia, udah semuanya. Apa ketua panitia? Ini. Masya Allah. Kita doakan beliau sehat berkah panjang umur dan semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, emak-emak, bokap juga ya. Kita doain semuanya berkah panjang umur, insyaallah bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dalam menanti daripada ajal yang Allah tentukan kepada kita semuanya. Insyaallah kita nanti akhirnya min husnil khatimah. Amin ya rabbal. Ya Mas, sekalian kenapa saya ngomong begitu? Karena kita di sini cuma nungguin mati doang, Pak. Bener nggak Pak? Pak? Bu?
sekarang yang tuaan dikit saya tanya, kira-kira kan kita di sini dunia cuma nunggu mati doang ya? Iya kan? Iya. Takut mati dia emang. Orang yang tua aja takut mati, gimana saya yang muda? Jawab sekali. Kita nungguin mati, makanya kita lakukan yang terbaik untuk Allah. Allah itu akan berikan balasan selama-lamanya nanti di akhirat. Kalau di dunia cuma sebentar, paling lama 60, paling lama lagi 70 tahun. Benar Bu? Benar Pak? Makanya kalau misalkan ingat umur, jangan ingat jangan ingat bahagia dunia doang, tapi ingat umur, bahagia akhirat yang sebenar-benarnya bahagia. Akhirat selama-lamanya, dunia cuma sementara. Badannya muda, emang bisa mati belakangan? Belum tentu Mas. Benar nggak Pak? Iya, badan muda, belum kawin. Belum kawin kan? Nikah belum kan? Belum kan? Bisa mati belakangan apa duluan? Pakai make up. Ayo, belakangan apa duluan? Tergantung bisa dulu kok bisa belakangan. Oh, tergantung. Baik. Kita doain dia berkah panjang umur. Kadang-kadang saya punya cerita, pernah waktu itu saya ngejenguk orang sakit, parah sakitnya, ternyata yang sakit kagak mati, malah yang kemudian makanya saya bilang urusan kita sekarang cuma nungguin mati doang. Benar? Mati bukan karena sakit, mati bukan karena kecelakaan, tapi mati karena takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mengucapkan hamdalah bareng-bareng 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolat kepada Rasulullah SAW dan kita mengucapkan bareng-bareng Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, saya agak panjang lebar, saya langsung pada intinya saja. Saya mau tanya, ini masih bulan apa sekarang? Bulan apa? Muharram. Kata Muharram dalam bahasa Arab itu artinya adalah bulan yang dimuliakan, karena dia menggunakan isim maf'ul. Muharram bukan muharrim. Kalau muharrim itu isim fa'il, kalau Muharram itu isim maf'ul. Ngerti gak sampai sini Pak? Ngerti Bu? Orang ya? Ya berat banget materinya berarti ini. Dari nganin aja lah materinya. Kalau misalkan kita menyebut bulan Muharram, berarti bulan ini adalah bulan yang disucikan. Kalau bulan yang disucikan berarti kira-kira istimewa apa enggak bulan Muharram ini? Istimewa, makanya ada yang namanya Fadilatul Muharram, keutamaan bulan Muharram. Insya Allah pagi ini kita akan bahas salah satunya keutamaan bulan Muharram. Amin. Ada temanya di rumah, ada temanya. Biasanya saya kalau ngisi acara ada tulisan gede tema acara ini, begitu ya. Ada foto saya, biasanya begitu. Pokoknya kalau nggak ada sekarang bayangin aja lah biar ada gitu ya. Iya udah ada, iya. Ini ibu lagi ngomong nih. Jamaah sekalian berbahagia, nih temanya keutamaan Muharram. Saya mau sampaikan, mungkin kagak banyak saya sampaikan, paling 3 lah maksimal keutamaan Muharram saya sampaikan. Yang pertama, keutamaan Muharram sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Ketua kita, Pak Haji, itu menyampaikan bahwa dengan kita di bulan Muharram, siap-siap dosa kita akan dilebur oleh Allah setahun yang telah lalu. Artinya kalau hari ini kita banyak dosa sama suami kita, ibu tenang, dosanya diampunin sama Allah. Dengerin itu. Dengerin. Banyak dosa apa enggak? Ditanyanya pada malu-malu. Ditanyanya, peles ya? Saya mau tanya ibu, banyak dosa apa enggak? Banyak mana dosanya ibu apa bapak? Bapak. Berarti ibu menghina kaum bapak-bapak. Saya kan bapak. Berarti pas sama ini bapak merasa direndahkan pas sama ibu. Luar biasa, ditanya banyak
bapak ibu orang mah harus tahu itu. Banyakan saja Ustaz. Begitu. Ini mah banyakan bapak ibu, bapak. Kita sombong begitu. Tahu sendirian. Makanya saya katakan kalau kita banyak dosa, bulan ini manfaatin. Semoga dosa kita dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sendiri ya. Makanya saya kemudian menganjurkan di dalam hadis Nabi begini, Pak. Nih. Nabi pernah ditanya begini. Bu. Emang begitu dia mah tuh orangnya. Ibu-ibu mah nggak boleh diantepin, ngomong kayaknya. Kalau bapak-bapak jangan juga diantepin, tidur. Makanya kalau misalkan ceramah sama bapak ibu nih harus balance, harus seimbang. Kalau ibu-ibu santai, ya Bu ya. Paling juga yang habis kue masuk tas semua. Kalau bapak-bapak mah aman, dia mah kagak ada mah. Makanya nih hadis Nabi pernah waktu itu Nabi diriwayatkan, diceritakan bahwa Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa saya bilang ya Rasulullah? Kenapa? Bukan ya Rasulullah, kenapa? Dengerin nih. Dengerin Bu ya. Ini kayaknya ini rahasia nih. Rahasia. Ini yang ngomong kayaknya saya doang sini. Ini enggak dikasih tahu yang lain, dikasih tahu. Ternyata kalau kita ngomong ya Rasulullah itu salah kalimatnya. Salah apa benar? Salah. Yang benar adalah ya Rasulullah. Apa yang benar? Ya Rasulullah. Kalau ibu-ibu mau sholawatan itu kan ada ya Rasulullah salamun alaik. Itu betul. Tapi kalau ibu-ibu yang nyebut begini ya Rasulullah itu salah. Kenapa? Karena di situ ada harfun nida yaitu huruf ya. Ya itu namanya huruf nida, huruf memanggil. Dipanggilnya siapa? Rasulullah. Kalau setelah huruf harfun nida bentuk kalimatnya adalah setelahnya adalah kalimat yang majmuk, maka kemudian harokatnya setelahnya menjadi mansub. Apa Bu? Mansub. Ngerti apa kan? Ngerti apa? Ngerti berat lagi banget. Mansub maka dibacanya fathah wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Paham sampai sini Pak? Orang juga ya. Makanya dibaca ya Rasulullah. Tapi kalau misalkan bentuknya mufrad kalimatnya maka dibaca marfu. Misalkan begini kita memanggil ya Muhammad, maka bacanya bukan ya Muhammadan tapi ya Muhammadun. Paham? Paham orang nih? Ya agak berat dikit Ustaz, gak apa-apa dah ya, jadiin aja. Kata sahabat nanya, ya Rasulullah, apa sih keutamaan puasa bulan Asyura itu, bulan Muharram, yaitu hari Asyura itu apa sih? Lalu Rasulullah SAW menjawab, keutamaan puasa Asyura bulan Muharram yaitu adalah kamu nanti dosa-dosanya setahun yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ngapa? Yang amin mama doang, bapak-bapak kagak. Berarti bapak-bapak ngerasa nggak punya dosa ya. Makanya Ustaz jangan dibelain bapak-bapak ya. Ayo, kalau kata Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Muslim demikian bahwa kita melaksanakan puasa Asyura itu adalah untuk melebur dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Kira-kira kalau besok tanggal 10 kita puasa apa orang? Kalau kesiangan puasa apa orang? Benar? Awas nih. Makanya dari sekarang niatin untuk kemudian melaksanakan puasa Asyura. Tapi ada riwayat yang lain Ustaz begini. Puasa Asyura itu kan mirip dengan orang-orang Yahudi amalannya. Orang Yahudi juga melaksanakan puasa Ibu. Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi melihat pada tanggal 10 Muharram
orang-orang Yahudi tidak memakan dan tidak minum sesuatu apapun pada hari itu. Bocah, remaja, buat ceramah ini coy. Lah jadi ngobrol di belakang lihat. Kita ngobrolin ngajarin emak bapaknya, dia kongkol di belakang. Bocah dengerin. Nih, Nabi datang ke Madinah. Madinah nih, Madinah. Tahu nggak Madinah? Belah mana Gang Barata itu? Madinah. Datang Nabi ke Madinah, lalu kemudian Nabi melihat orang-orang Yahudi yang hari ini ngebantai umat Islam di Palestina. Mereka sedang berpuasa ketika itu. Mereka berpuasa, lalu Nabi bertanya, wahai sahabat, kenapa orang Yahudi tanggal 10 itu berpuasa? Lalu ada yang menjawab, dan orang Yahudinya menjawab, Muhammad, kami melaksanakan puasa karena di bulan Muharram ini, di tanggal 10 ini, Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun laknatullahu alaihi. Maka untuk bersyukurnya kami pada tanggal 10 Muharram melaksanakan puasa Asyura. Kata Nabi bilang begini. Kata Nabi, kayaknya yang lebih pantas puasa adalah kami. Begitu. Kata Nabi, kayaknya yang lebih pantas puasa kami, bukan kamu. Kalau kamu itu menyekutukan Allah, kamilah orang Islam harusnya yang melaksanakan puasa. Maka di lain waktu Rasulullah memerintahkan para sahabatnya, kamu melaksanakan puasa Asyura, tetapi sebelumnya kamu 1 hari harus melaksanakan puasa 1 hari yang namanya puasa Tasu'a. Apa namanya? Tasu'a. Berarti kita puasa 2 hari itu, Tasu'a sama Asyura. Kenapa disebut Tasu'a? Kenapa? Nah, karena bahasa Arab itu namanya tis'ah. Apa namanya? Tis'ah. Tis'ah itu angka dalam hitungan bahasa Arab, yaitu artinya 9. Kalau bahasa Jawanya namanya songo. Maka ada wali namanya wali songo. Kalau bocah yang kagak sopan sama orang tua itu namanya pinter. Songo ya. Kalau ada ibu-ibu ngaji diem baik itu namanya bengong. Dah kagak konsen dia. Jamaah sekalian yang berbahagia. Enggak, kalau saya matanya kayak pada bengong baik begitu ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, maka keutamaan yang pertama ini jangan kita tinggalkan. Besok tanggal 9 Muharram, tanggal 10 Muharram, kayaknya walaupun hukumnya sunnah muakkad, diri kita harus mewajibkan melaksanakan saum tersebut. Kira-kira siap nggak melaksanakan puasa tanggal 9, tanggal 10 Muharram? DKM udah nyiapin buka puasa bersama. Insya Allah jamuannya banyak banget. Ada korma, ada air putih, ada korma, ada air putih, ada korma. Tadi kata Pak Haji katanya sederhana, ya itu doang berarti. Tapi insya Allah banyak yang nyumbang. Kenapa? Saya yakin orang-orang yang kemudian di masyarakat sini terbiasa untuk bersedekah. Amin. Buktinya apa? Jadi pesantren. Ya Pak Haji. Udah jadi pesantren Pak Haji? TPA. Masya Allah. Ini masjid juga luar biasa, istimewa. Saya bilang terang masjidnya, luar biasa. Makanya wajah ibu kelihatan semuanya. Cantik-cantik. Muji kagak saya. Udah bilang cantik baik. Gak apa-apa Bu Haji. Itu namanya bersyukur. Saya cantik ya Ustaz, itu namanya bersyukur sama Allah. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Allah menciptakan kami, Allah menciptakan kita itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya bentuk. Maka kalau misalkan sebagus-bagusnya bentuk, yang perempuan ya istilahnya cantik, yang laki-laki ya istilahnya ganteng. Mau baik sih Mas. Luar biasa.
Jamaah sekalian yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua keutamaan bulan Muharram, saya kutip daripada ayat Allah Subhanahu wa taala pada juz yang ke-10. Juz yang keberapa, Bu? Yang keberapa, Bu? Yang ke-10. Pada surah yang ke-9. Surah yang keberapa, Bu? Yang ke-9. Atau nama suratnya adalah surat apa, Bu? At-Taubah. Pada ayat yang keberapa, Bu? Ayat yang ke-36. Pada halaman yang ke-92 pada mushaf Utsmaniyah. Allah mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallah Inna 'asyara syahran fi kitabillah. Wallahu ta'ala alam muradi, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman tersebut. Kurang lebih seperti ini. Kalau kita buka penjelasan ulama tentang ayat ini, di sana dikatakan bahwa Allah memberikan khobar kepada kita. Allah memberikan berita kepada kita. Inna iddatasy syuhuri. Inna adalah menunjukkan keterangan bahwa Allah akan kasih informasi. Sungguh. Iddah itu jumlah atau bilangan. Asyuhuri, bulan-bulan. Indallah, di sisi Allah. Itna asyara, yaitu adalah 12 bulan. Berarti kita dikasih 12 bulan oleh Allah sekarang. Dari mulai Muharram, terus kemudian coba dari mulai Januari. Apal itu memang. Ntar saya tes dan terakhir yang dapat hadiah, Haji, nanti ada hadiah enggak? Yang dapat hadiah yang hafal bulan-bulan Zulhijjah, bulan-bulan Qamariyah. Bisa ya? Ini ngapalin sekarang, searching dia ngapalin. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, maka kalau kita dikasih 12 bulan, apa istimewanya dengan bulan ini? Maka ayat kalimat berikutnya apa? Saya potong saja, saya langsung pada intinya. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan. Maka hari ini kita memperingati salah satu bulan yang istimewa bagi kita. Bulan apa? Yaitu bulan. Ada satu riwayat hadis, Pak, yang menjelaskan ayat ini. Ada 3 bulan yang berturut-turut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpisah cuma satu, yaitu bulannya kita didapatkan perintah sholat. Yaitu bulan apa? Bulan apa? Makanya umat Islam memperingati Rajaban. Apa maksudnya? Maksudnya biar kita ingat bahwa kita mendapatkan perintah sholat. Jaga perintah sholat selama kita hidup di dunia. Betul? Ini saya yakin luar biasa. Jamaah kita di sini tuh untuk masalah sholat mah luar biasa. Mau banget. Di masjid lain mah sepi. Di sini doang ramai ini. Masya Allah. Tadi saya jam 4 sampai sini, alhamdulillah. Ya jam 4 wajar dong. Masih tahajud di rumah. Karena gini Bu nih, afdolnya sholat fardu itu di masjid, afdolnya sholat sunnah itu di rumah. Maka saya nggak heran masjid itu jam 4 masih sepi, nggak heran saya. Tapi kalau masih digembung itu baru heran saya. Ada masjid dibuka pas azan doang. Ada kayak begitu? Ada. Udah gitu masjidnya abu mulu. Udah gitu ada kotoran ayam. Di sini mah insya Allah bersih, sehat masjidnya. Amin. Makanya ketika saya masuk sini, Masya Allah luar biasa, disambut dengan kesejukan suasana AC yang luar biasa dinginnya. Masya Allah.
Apalagi yang belum mandi pasti kedinginan semuanya. Kalau yang udah mandi mah hangat. Nih bapak, ibu saya kasih tahu, kalau ibu pengen sehat, mandi sebelum sholat subuh. Ada yang nanya ibu, Ustaz, mandinya mandi sunnah, mandi wajib? Kata bapak, wajib dong. Sekarang saya bertanya bapak, Pak, mandi sunnah apa mandi wajib? Wajib dong. Bapak. Ini udah suruk ya? Udah jam 6 soalnya nih. Jam 6. Jamaah sekalian yang berbahagia tuh. Gak terasa. Jadi, Bu, kalau misalkan kita dikasih keutamaan 4 bulan, ini bulan-bulan Muharram keistimewaannya, maka jawabannya sebenarnya di ayat kalimat berikutnya. Apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kamu jangan berbuat dosa pada bulan itu. Tuh jawabannya. Kita nggak boleh berbuat dosa pada bulan ini. Sekarang ini nggak boleh. Kenapa? Ulama menafsirkan kalimat fala tazlimu fihinna anfusakum itu karena di bulan itu kalau kita melakukan dosa, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pahala dilipat gandakan kita enak, tapi kalau dosa dilipat gandakan enak apa kagak? Ya. Makanya kalau misalkan kita ngelihat di TV-TV, ya Allah, saya mengenes Pak sekarang berita. Ngenes Bu berita. Kenapa? Ada artis sekarang yang pada selingkuh di TV. Ada nggak begitu Bu? Ada. Kemarin artis si Sahnas adanya Raffi Ahmad selingkuh. Apa Bu? Nonton TV. Lah, saya punya TV Bu. Emangnya ibu doang? Ceritanya begitu. Kalau misalkan kita sekarang melihat hal-hal yang buruk, istighfar, na'udzubillah, jangan sampai kita melakukan seperti itu. Semoga Allah lindungi kita daripada perbuatan yang demikian. Amin. Bukan berarti kita ikutin, tapi masalahnya itu disiarkan di mana-mana. Kalau kata saya, kebaikan boleh disiarkan, keburukan tutupin. Bener apa bener Bu? Jangan sampai ibu-ibu di warung kopi ngomonginnya artis mulu. Kali-kali dong ngomongin pengajian, ya nggak Bu ya? Tadi yang disampaikan Ustaz itu ayatnya ayat berapa ya? Begitu harusnya. Ini menggosip sama kasusnya si Pina orang udah-udah. Si Pina itu kasusnya orang udah-udah. Pina sama si Eki kan dia pacaran, ya. Berita. Lah kan si Pina mah ada di berita. Ya Allah, bener-bener. Apa Bu? Tapi masih diangkat. Sekarang si Peggy kan dibebasin Bu. Katanya orang curiga bayar sama Ustaz mah kerjanya ngaji, baca Quran, mau baca kitab. Itu mah referensi dalam dakwah aja. Sebab kalau saya bacanya kitab doang kagak tahu berita apa-apa, Ustaz kudet, katanya begitu ya. Ustaz kurang update. Nah kalau begitu kan ibu tahu juga, ayo ya. Si PG dibebaskan karena emang gak terbukti dia bersalah. Lah tukang kuli bangunan masa disuruh dibilang katanya ngebunuh si Pina, kan kebangetan banget itu orang ya. Nggak masuk akal. Dia jadi anak geng, kagak masuk akal Bu jadi anak geng. Yang jadi anak geng biasanya orang-orang kaya, bener nggak Pak? Bener nggak Bu? Kuli bangunan jadi anak geng, ya orang pantas. Jamaah sekalian berbahagia, ini udah apa belum misalnya? Oh udah apa belum? Belum ya? Belum. Nih, dengerin. Makanya kalau misalkan kita di bulan ini luar biasa, berarti kalau dosa dilipat gandakan, pahala juga sama dilipat gandakan. Makanya ulama-ulama kita menganjurkan untuk banyakin kebaikan. Salah satunya sedekah. Sedekah kepada siapa? Bil khusus anak yatim. Kenapa anak yatim? Anak yatim itu amanah Allah. Anak yatim itu amanah Rasulullah. Kenapa kok bisa amanah Allah, amanah Rasulullah? Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala begini nih di dalam Quran. Ini juz amma. Apal pasti dah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil.
Itu ayatnya. Kata Allah, siapakah yang kemudian mendustakan agamanya aku? Kata Allah, bukan orang-orang yang musyrik, bukan orang-orang yang menyembah patung, tetapi yang berdusta, mendustakan agamanya aku, kata Allah, adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maka kita harus nyayangin anak yatim. Bu, ibu saya nggak anak yatim. Saya mau tanya sekarang sama jamaah semua, kira-kira anak yatim harus diapain? Disantuni. Diapain? Disantuni. Sedangkan ibunya harus gimana sih, Pak? Anak yatim kan punyanya emak doang ya? Anak yatim punyanya ibu doang ya? Iya kan, saya tanya benar, Pak. Masa anaknya diambil, emaknya kagak diurus? Apa yatim? Anak yatim? Ya udah tua bangkot anak yatim. Masya Allah. Yatim piatu ya. Saya baru yatim loh saya. Jamaah sekalian berbahagia. Nih, yang kedua, ini amanah Rasul anak yatim itu, bukan hanya amanah Allah, amanah Rasul. Makanya dalam hadis yang sahih di sana dikatakan bahwa ana wa kafilul yatim hakada. Rasul mengisyaratkan dengan dua jarinya mengangkat begini. Nih, Rasul mengisyaratkan dengan dua jarinya mengangkat seperti ini. Wa farraja bainahuma, Rasul menggerak-gerakkan dua jarinya tersebut. Kata Rasulullah, nih, gua, kata Rasul bahasa saya nih Pak, gua sama orang-orang yang nyantunin anak yatim, sama orang-orang yang menyayangi anak yatim, itu seperti ini di dalam surganya Allah nanti. Bareng-bareng saya sama orang yang nyantunin anak yatim. Ibu sekarang nyantun anak yatim, insya Allah di surga bareng Nabi, Bu. Insya Allah di surganya bareng Nabi, Pak. Kalau nggak percaya, habis nyantunin ibu mati, yakin ketemu Nabi. Saya nggak bercanda, serius nih, serius. Kenapa? Karena ada orang yang kagak peduli sama anak yatim, malah peduli sama emaknya yang punya anak yatim. Itu bapak-bapak itu. Jamaah sekalian berbahagia, yatim seperti itu, ya. Makanya Pak, Bang Haji Roma Irama kan nasihatin kita itu. Mereka itu hidupnya penuh dengan kesusahan. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu. Ya nggak apa susahnya. Di sini makanya pintar-pintarnya ngaji Quran semuanya kan ya. Saya tes ngaji Quran ya. Tes ya. Ya wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa terus. Apa? Enggak, maksudnya supaya ibu nyaut gitu. Nah, jamaah sekalian berbahagia, kayaknya itu saja karena udah jam segini nih. Kalau saya juga tahu diri kalau begini ikan sepat, ikan gabus sikiki kena sambal lebih cepat lebih bagus, kaki udah pada pegel. Ya udah, pokoknya begitu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu insya Allah menjadi orang, bapak menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, jangan lupa Bu pesan saya apa Bu? Tadi yang pertama apa Bu? Keutamaan bulan Muharram Bu? Puasa. Yang kedua apa Bu? Apa? Yang kedua, bulan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka banyakin kita berbuat baik. Salah satunya menyantuni anak yatim. Ada lagi Pak sebenarnya yang ketiga nih, buat bapak-bapak spesial. Ibu diam dulu ya. Bu, diam Bu nih. Bu, diam. Bu. Saya ngomong bapak nih. Tapi untuk ibu semuanya. Ada satu hadis Nabi begini, dan bahkan ada ayat Allah SWT. Orang yang memberi nafkah pada tanggal 10 Muharram kepada keluarganya, maka itu rizkinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanggal 10 Muharram harusnya istri kita, anak-anak kita harus kita kasih istimewa rizkinya. Jangan cuma biasa-biasa aja, ajak ke mall harusnya. Bapak-bapak dengerin nih, woi dengerin. Karena dalam surah
surah Al-Baqarah ayat juz yang kedua, surah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 233. Di sana dikatakan bahwa kita itu berkewajiban menafkahi keluarga kita, memakaikan pakaian kepada keluarga kita, pakaikan pakaian yang indah-indah, pakaikan pakaian yang mahal-mahal, biar istri kita terhormat di antara teman-teman yang lainnya. Betul nggak, Bu? Ini mah beli baju buat istri cuma 100.000 ke bawah harganya. Kali-kali dikasih baju yang 600.000, 700.000, sejuta. Ibu pernah dibeliin baju yang sejuta sama bapak, Bu? Belum? Mana lakinya? Mana? Itu beli sendiri. Oh, berarti ibu nyumpetin duit laki tuh. Jamaah sekalian, tuh ingetin, kalau Allah kemudian mengkhabarkan begitu, lakukanlah, fadilahnya pasti akan kita dapatkan. Amin ya Rabbal. Dah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tutup doa atau enggak, Mas? Tutup doa. Doa apa door press dulu? Doa dulu ya. Doa dulu ya. Ini jangan ketawa harusnya. Ini doa serius. Sebab saya kadang-kadang lagi doa nih mesem-mesem. Makanya sekarang kita serius, jangan sampai gagal ya. Sebelumnya kita bacakan Al-Fatihah, karena sesuatu yang dibacakan Fatihah insya Allah niatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita minta sama Allah biar kita umurnya dipanjangin sama Allah SWT. Tapi panjang umurnya dalam taat ibadah pada Allah, dan panjang umurnya dalam ittiba kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kita minta sama Allah melalui kemuliaan di pagi hari ini, kita minta kita dijadikan masyarakat kita masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang Allah mengampuni apa-apa masyarakat yang ada di dalamnya, siapa-siapa masyarakat yang ada di dalamnya. Kalau kita mendapatkan itu, insya Allah negeri kita negeri yang surgawi. Amin ya Rabbal. Lalu kemudian yang ketiga kita doakan, bila khususnya adalah siapa saudara kita yang ada di Palestina. Kita minta sama Allah dengan berkahnya pagi hari ini, kita minta sama Allah dan tawasul. Kita tawasul dalam kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini, semoga saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan secepat-cepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibantu mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, nasrun minallahi wa fathun qarib. Pertolongan Allah itu akan nyata, pertolongan Allah itu sudah dekat. Maka kami minta kepada Allah, semoga dekatkan, cepatkan pertolongan itu datang kepada mereka saudara-saudara kita. Karena kita tidak bisa membantu secara langsung, kita minta langsung doa kepada Allah, semoga mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyyatin qabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo kita angkat tangan kita, Pak. Angkat tangan kita, Bu. Allah malu ketika melihat hambanya itu berdoa mengangkat tangan untuk menolak doanya. Makanya kita angkat tangan kita ikhlas kepada Allah, kita doakan diri kita doakan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'al hikmah bisalihin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada pagi hari ini kami berkumpul di rumah-Mu ya Allah. Pada pagi hari ini kami berniat untuk-Mu ya Allah. Jadikanlah kemudian kami selalu menjadi orang-orang yang soleh ya Allah, selalu menjadi orang-orang yang benar ya Allah, orang-orang yang siddiq ya Allah,
orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah-Mu ya Allah, orang-orang yang senantiasa menjauhi daripada larangan-larangan-Mu ya Allah, sehingga kami mendapatkan gelar ketakwaan dari-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah ya Rabbi, pada pagi hari ini juga kami meminta kepada-Mu ya Allah, perbanyaklah amalan-amalan kami di bulan ini ya Allah. Bimbinglah kami agar selalu melaksanakan amalan-amalan yang baik di bulan ini ya Allah, karena kami tahu balasannya begitu besar dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah amalan kami diterima oleh-Mu ya Allah. Jangan sampai banyak amalan kami tapi amalan kami tidak diterima oleh-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini ya Allah. Jadikanlah penerus kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang qurrata a'yun ya Allah, sehingga mereka bisa meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah kami lakukan pada sekarang ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sering melakukan zaliman ya Allah, kami sering melakukan dosa ya Allah, dosa kepada diri kami, dosa kepada istri kami, dosa kepada suami kami, dosa kepada anak-anak kami, dosa kepada tetangga-tetangga kami, dosa kepada saudara-saudara kami, dosa kepada sesama agama kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau mengampuni segala dosa dan dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Ibu, saya umumkan sejenak. Saya di pesantren Ujung Center itu sekarang lagi punya program wakaf Al-Quran. Bagi ibu yang ingin membantu program wakaf Al-Quran, boleh nanti disalurkan ke pesantren kita. Alhamdulillah kita punya target itu setiap bulan itu mengumpulkan wakaf Al-Quran sekitar 2.000 wakaf Al-Quran. Jadi bagi Anda yang kemudian mau membantu program sosial ini, silahkan nanti hubungin ke saya atau hubungin ke Ustadz Toyib gitu ya, biar nanti bisa disambungkan ke saya. Itu satu Al-Qurannya seharga 100.000 rupiah. Itu boleh wakafnya diambil sama ibu untuk diberikan kepada orang yang ibu pengeni, siapa yang menerima wakaf Qurannya, atau boleh dititipkan ke saya, karena saya sudah punya link pesantren-pesantren yang lain yang sangat membutuhkan daripada mushaf Al-Quran. Kalau di kampung-kampung Bu, saya lihat mereka Qurannya yang ada tengahnya doang Bu, depan sama belakangnya hilang. Benar ya Bu ya? Makanya saya punya program sosial wakaf Al-Quran. Satu wakaf Qurannya 100.000 rupiah, dan amanahnya insya Allah kami sampaikan, kami tuntaskan. Bapak yayasan saya sudah membuat resmi itu untuk program wakaf Al-Quran Indonesia itu. Semoga program ini bisa berlancar dan kita bisa saling sinergi dalam mewujudkan wakaf Quran ini ya Pak ya Bu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Allahumma bishawab, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Samit Saputra SPD atau PSUJ. Selanjutnya santunan anak yatim yang akan disampaikan oleh ketua dan ibu-ibu pengurus DKM. Waktu dan tempat dipersilakan. Santunan anak yatim. Anaknya suruh maju, anak suruh maju, mustahiknya. mustahik. Anak yatim suruh ke depan. Yatim suruh maju. Pakai mic. Anak yatim yang mana? Sebut aja, sebut Bilang aja. Untuk anak yatim, Iya. ayo bisa ke depan. Untuk santunan, ayo maju ke depan ke podium. Saya bantu ya. Bagi anak yatim dimohon maju ke depan. Silahkan. Dibantu ibu diarahkan anak yatimnya ke depan ibu. Silahkan. Iya.
Udah yang maju aja udah tuh. Yang maju. Kalau mau wakaf, ya. Banyak simbolis aja udah. Boleh, maka Satu yang perwakilan satu orang aja. Udah. Silakan. Perwakilan aja. Ya, perwakilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudi, ya baik. Yang mau wakaf nanti japri ke saya ya. Itu di nomor yang tertera di layar ya. Ya, jadi kalau yang mau wakaf silakan. Ya, Di nomor Ustadz yang terdapat. Siapa nyerahnya? Yang nyerahnya siapa? Maju ke depan. Dari Pak Ketua DKM dipersilakan menyerahkan kepada kita. Dari Pak Ketua DKM silakan untuk menyerahkan kepada Nah itulah itu pentingnya di sini tuh. Uang. Kemudian seharusnya yang lainnya akan diberikan setelah ini kita bilang apa? Terima kasih pada Ketua DKM. terima kasih kepada Ketua DKM Selanjutnya infak beras. dan mengasih secara simbolis Infak beras. Infak beras. kita mengadakan infak beras. Ini live Tat. Live Masya Allah. Tadi saya lihat di situ ada. ada. Live kamu. Tadi viewernya 100 sekian tadi tuh. Hah? Viewernya penontonnya 120. Masya Allah. Mau ngasih bunga di situ kan ya yang satu koin tapi nggak ada koin. Beli dulu atuh. Nih, penyerahan infak beras. Bilangin sekali. Saya selanjutnya penyerahan infak beras. Selanjutnya penyerahan infak beras oleh Ibu Iwa pada Ini saya salat suruh. yatim. Bocah. Pak Toib. Ini berasnya gimana? Katanya di infak berasnya dibagiin ke anak yatim ya katanya. Kemana? Aduh nggak tahu deh. Langsung aja deh. Tanya Ibu Kartiwa. Penutupan ya. Sama tuh Tat, betul. Ya udah saya sudah. Terima kasih sudah. Bagian sudah. Demi
Selanjutnya laporan hasil tromol Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah tromol tabligh akbar tanggal 14 Juli 2024 sebesar Rp392.000. Alhamdulillah. Selanjutnya jika Ya, makasih. ingin berbelanja Nih, ini sini. kita Nah, ini panitianya nih. Ini panitia nih. Ini acara Live nih, subuh, Pak Ustaz. Live nih. Tuh 8 orang sekarang. Masya Allah. Tadi sampai 100, tadi 100 lebih. Syukran. Masya Allah. Ini Nah, ketuanya barokah, luar biasa barokah. nih. Ya. Cukup ya. Foto. Enggak, Ini live ini lagi live. Live itu. Banyak udah. Banyak yang itu yang